Halo, apa kabar sahabat-sahabat tukang semua? Semoga sahabat tukang semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di video ini saya akan berbagi pengalaman saya, berbagi cara bagaimana untuk membuat septic tank yang sesuai dengan konsepnya. Karena banyak kejadian rumah baru ditempatin 1 tahun, septic tanknya sudah penuh, nguras lagi dan nguras lagi. Karena di situ tidak sesuai dengan konsep aslinya yang dinamakan septic tank. Karena septic tank itu sendiri adalah tempat pembuangan akhir tinja, tapi di situ diproses secara alami, diorekan oleh bakteri mikroba. Tapi karena kita bikinnya salah konsepnya, akhirnya belum pada waktunya, hanya baru dipakai beberapa tahun sudah penuh, akhirnya nguras lagi dan nguras lagi. Nguras kalau sistem di situnya sudah ada fiturnya, sudah ada tempat untuk sedotnya apa, masih mending. Tinggal kita buka CO nya, nanti kita panggil tukang sedot WC, kita sedot. Lah kalau semua tertutup semua, tanpa ada CO, tanpa ada lain-lain, akhirnya nanti mampet, digali kembali, dibobok, dibongkar, repot. Apalagi yang buat di perumahan, lahannya sempit, kadang-kadang ditaruh di belakang, di atas tempat jemuran. Tempat jemurnya dibongkar-bongkar lagi. Ada yang taruh di depan, di karpot, atau di tempat parkiran. Akhirnya apa? Keramiknya dijebol lagi, dibongkar lagi. Sayang kan? Buang-buang biaya. Padahal kalau konsepnya benar, akan awet berpuluh-puluh tahun. Pengalaman saya bikin septic tank untuk penampungan tinja di sebuah perusahaan. Padahal saya bikinnya hanya kecil, 1 meter kali 1 meter, kedalamannya 1,5 meter. Saya bikin 3 lubang karena cara bikinnya, konsepnya benar. Dipakai supir truk itu tiap hari ratusan orang, tapi bertahun-tahun tidak akan penuh-penuh. Karena apa? Konsepnya benar. Septic tank itu sendiri sebenarnya bukan tempat nampung yang nantinya harus dikuras, tapi tempat nampung secara alami akan diproses oleh mikroba dan bertahun-tahun tidak akan penuh. Ini caranya sahabat-sahabat. Saya sudah seketkan. Nanti tolong kalau sudah tahu dipraktekkan. Kasihan yang punya rumah, baru berapa bulan, baru berapa tahun ngedot lagi, apalagi sampai bongkar-bongkar. Oke, akan saya terangkan. Ayo belajar bareng, kita lihat nantinya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang bagus untuk kedepannya bagi sahabat-sahabat tukang semua. Nah, ini tadi saya sudah sekat untuk denaknya, modelnya seperti ini kurang lebih, ataupun untuk simulasi modelnya nanti seperti ini. Tetap kita bagi 3 ruangan, 1, 2, 3. Nah, untuk 1 ruangan ini panjangnya itu 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, ini nanti berarti sahabat-sahabat semua digalinya kurang lebih 3,5 meter kemakan dinding. 1, 2, 3, 4 kan 60. Nah, kurang lebih berarti ini kurang lebih 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nah, kalau untuk lebarnya 1 meter juga, kurang lebih 1 meter persegi. Ini 1 meter, ini 1 meter, gitu kan? Nah, kalau untuk dalamnya ini, dalamnya dari dasar sampai tutup 1,5 meter. Itu untuk dalamnya. Oke, ini saya hapus dulu, nanti saya buat ngasih keterangan. Oke ya. Lebarnya berarti 1 meter persegi untuk 1 ruangan. 1 meter persegi untuk 1 ruangan, 1 meter persegi untuk 1 ruangan. Oke, dalamnya kurang lebih 1,5 meter.
saya terangkan begini, teman-teman, sahabat-sahabat. Yang tadi saya bilang, konsep dari septic tank ini sendiri sebenarnya dia secara alami dia bisa memproses dari kotoran tinja manusia, dan nantinya tidak perlu harus bolak-balik menguras, karena kalau konsepnya benar puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak akan penuh, saya jamin. Paling kalaupun nyedot, yang tersisa di sini itu biasanya biji-bijian dari cabai ataupun pas makan pisang yang ada bijinya, itu seperti itu. Nah, ini urutannya lubang 1, lubang 2, lubang 3. Lubang 1 adalah buat yang kita start pertama dari ini adalah WC, kloset, lari, ketemu pipa. Nah, kalau untuk solusi saya, pipanya jangan memakai 4 in, jangan salah persepsi. Kalau pipa 4 in terlalu gede, pada saat penyiraman tinja itu sendiri dia akan nempel di dinding pipa, karena air yang mengguyurnya itu tidak full untuk mendorong kotoran, yang akhirnya berarti kalau ini pipa terlalu gede, kotorannya di sini, airnya berantakan kayak gini, akhirnya tinjanya tidak didorong semua. Oke, bilang nanti kalau pakai yang kloset duduk posisinya kan itu harus 4 in. Oke, di situnya tetap 4 in, ini 4 in begini. Nah, ini kan keni. Nah, keni ini kan fitting. Nah, kalau sudah ketemu fitting, kita pelosok jadi 3 in. Jadi 3 in ya gitu. Ya. Ini kalau dari sininya, kalau menurut saya jangan pakai pipa in, pakailah pipa 3 in. Karena untuk mendorong tinjanya dia tidak akan tersisa. Oke. Ini kita simulasikan, ini posisi ini dari WC. WC setelah masuk dia ke bagian tank yang pertama, ini tank yang pertama. Dia akan di sini posisinya tertampung bersama dengan air. Nah, makanya kalau di posisi tank yang 1 dan tank yang kedua, lubang 1 dan lubang kedua, dinding harus diplester rapi semua. Nih, untuk yang kedua ini, dinding kanan kiri, depan belakang, sama lantainya dibelur rapi semua. Tujuannya agar air benar-benar tidak hilang dan tidak meresap. Kenapa? Karena cara kerja secara alami untuk tinja itu terurai dan tidaknya itu karena tinja itu berarti dia akan tercampur dengan air ataupun dia ngambang di air. Ini cara kerjanya kalau tinja. Tinja begitu turun, dia seperti kalau tinja yang pertama yang baru turun dari kotoran dari WC itu pasti mengambang. Nah, makanya di tank yang pertama dan tank yang kedua saya tidak gambar pipa di atas, karena kalau pipa antara dari tank pertama dan tank kedua itu pipanya di sini, otomatis yang pindah dari tank ke 1 ke tank kedua itu tinja yang masih baru turun dari WC, akhirnya sering terjadi nyumbat. Oke, ini saya hapus. Ingat ya, dari tank pertama ke tank kedua untuk menyalurnya itu pakainya lewat bawah, ini lewat bawah. Kenapa lewat bawah? Sifat dari tinja semua orang sudah tahu, kalau jatuh ke air pasti ngambang. Makanya setelah dia ngambang di sini beberapa hari, dia akan hancur dan turun, ya kan? Setelah hancur turun, berarti yang hancur, yang turun, yang kondisinya sudah hancur itu baru dia akan berpindah ke tank yang kedua. Ini kotoran sudah berpindah ke tank yang kedua, tapi sama-sama tank 1 dan tank 2 ini kondisinya airnya penuh, tidak boleh tidak ada airnya. Ini harus diplester rapi semua biar tinja itu di sini kondisinya itu dia itu
ngambang di air, gitu kan. Nah sekarang selanjutnya 3 sudah pindah ke tank yang kedua. Setelah pindah ke tank yang kedua ini, antara dari tank kedua ke tank ketiga saya pasang salurannya di atas. Ini salurannya, ini salurannya di atas. Kenapa? Kalau tinja yang utuh sudah agak hancur, turun pindah ke tank yang kedua, otomatis kotoran yang sudah agak jernih, kotoran yang sudah agak bening itu pasti di atas. Yang sudah agak bening di atas. Terus dia akan masuk dan pindah ke tank ke nomor 3. Nah, teknisnya kalau di tank nomor 3 ini jangan dipelur bawahnya. Ini bawahnya tidak dipelur. Masih tanah asli. Terus di tank ketiga ini diisi dengan batu apung yang paling bagus karena dia akan membantu penyerapan. Setelah dikasih batu apung, nanti di terakhirnya, di penutupnya kita kasih hijau. Kotoran sudah agak bening, turun ke tank ketiga, dia akan terbantu meresap di sini, meresap di tank nomor 3, dan dia begitu turunnya kebantu sama hijau ini akan tambah jernih. Setelah turun ke tank nomor 3 sudah agak jernih, dia yang sisa, seumpama masih sisa dari tank nomor 3 ini belum bisa habis terserap di tank nomor 3, kita kasih jalur untuk kontrol keluar. Nah, kontrol keluarnya ini kalau di sini seumpama ada saluran air, ini got gitu kan. Nah, kita salurkan ke got. Masuk pertama terjadi penguraian, agak sudah mencair, yang sudah agak bening tuh naik ke atas, dari tank kedua turun ke 3, di sini sudah meresap. Berarti sirkulasi dari kotoran ini sendiri dia akan terproses secara alami. Terus di tank pertama ini juga kita harus dikasih pipa 4 in. Pipa 4 in. Pipa 4 ini fungsinya untuk CO, kontrol open, untuk buka kalau seumpama sudah sekian tahun, 20 tahun, 25 tahun atau 30 tahun yang tadi saya bilang, mungkin orang makan kan nggak semua barang bisa dilumat. Kalau pencernaan gitu itu menyisakan biji-bijian. Apa kadang-kadang kita terbawa makan plastik sedikit atau biji-bijian itu dia akan ngambang di sini. Lah ngambangnya di sini kita masih bisa solusi dengan cara mempersiapkan untuk kontrol penyedotan. Ini fungsinya untuk penyedotan. Oke. Lah tadi yang saya bilang bolak-balik dia akan bekerja secara alami, dia akan hancur secara alami, yaitu karena di dalam septic tank ini sendiri kalau ada rongga udara, ini fungsinya buat memasukkan mikroba pengurai. Nah, kotoran yang di sini kita lihat, kotoran yang di tempat alam ataupun nggak terlihat dengan mata kita pun, dia akan kalau beberapa hari kalau terurai dengan mikroba dia akan cepat hancur. Makanya saran saya, kalau habis nyuci baju, mandi dengan sabun yang busanya terlalu banyak, jangan sampai masuk ke dalam kloset. Karena kalau masuk ke dalam kloset nantinya akan membuat mati mikroba pengurai yang ada di dalam septic tank. Nantinya mikroba yang di sini akan pada mati dan tidak membantu untuk proses penguraian kotoran itu sendiri. Oke ya. Tank pertama, tank kedua harus diplaster rapi. Tank ketiga diplaster tetap, dinding-dindingnya diplaster rapi, diaci boleh, tapi bagian bawahnya jangan dipelur. Kalau ini dipelur.
Dibelur jangan sampai airnya meresap. Yang ketiga, tidak perlu dibelur, dan kita tambahkan pipa-pipa keluar ke kiri, ke kanan, ke depan, belakangnya. Kesini aja yang jangan. Kita tambahkan pipa untuk ke depan sana, ke sini, ke sana kita tambahkan pipa, bantu peresapan. Ini kan tanah ini. Nah, kita tambahkan pipa, pakai pipa 1,5 inch atau apa itu boleh. Seperti ini kan. Sudah saya jelas. Konsepnya dari awal 1, 2, 3 seperti ini. Ini dikasih CO, ini dikasih rongga udara. Berarti ini fungsinya untuk nyedot, yang ini fungsinya untuk masuknya mikroba pemurai. Nah, kalau mikroba pemurainya kurang, kita bisa beli bakteri 1M, yang bakteri 1 miliar, kadang harganya itu Rp5.000, banyak dijual. Nanti kita masukkan ke sini buat bantu untuk cepat menguraikan. Oke, ini konsep septic tank yang baik dan benar. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya yang saya bikin seperti ini, klien saya tidak ada yang komplain karena septic tanknya awet, tidak akan penuh-penuh. Oke, terima kasih. Berbagi pengalaman saya, berbagi cara saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, untuk sahabat-sahabat tukang semua, dan bisa dipraktekkan agar klien-klien tukang semua menjadi puas dan tidak komplain dengan septic tank yang Anda bikin. Terima kasih. Salam Asanka INT.